Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz harapkan semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya. Materi kita hari ini adalah masih tentang kerajinan tekstil, yaitu di jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Ya, jadi anak-anak Ustadz, ya, di sini kita akan mempelajari tentang jenis dan karakter-karakter. Ya, jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Ya, jadi anak-anak Ustadz, karakter itu bisa dilihat dari bahan dan tekniknya, yaitu caranya, ya, cara pembuatannya. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis karakteristik kerajinan tekstil. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus pahami dulu karakter bahannya, ya. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu memperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Jadi, ya, rancangan itu, ya, perlu kita perhatikan dari susunan, ya, warna, garis, bentuk, dan tekstur. Sampai di sini anak-anak Ustadz, ya, kita akan lanjutkan. Oke. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, kita memerlukan sebuah perancangan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam pengerjaan yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Baiklah, anak-anak Ustadz, di sini ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama adalah struktural teknik. Ya, struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada contohnya, ya. Jadi sebuah contoh dari tas, ya, yang dibuat dengan teknik rajut, ya. Jadi bentuk tas ini, ya, betul-betul disusun, ya, tersusun dari teknik-teknik yang dibuat dalam merajut tadi. Kemudian yang kedua adalah dekoratif teknik atau garniture, adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita, ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan contoh yang pertama tadi anak-anak Ustadz, ya. Di sini adalah ada tas yang dibuat dari kain, ya,
kemudian diberikan hiasan, ya, ornamen dengan teknik, ya, sulam, ya, disulamkan, ya. Nah, ini dia. Sementara yang pertama tadi itu, ya, adalah contohnya tas rajut, ya, yang memang tas itu dibentuk dari, ya, benang-benang yang dirajut strukturnya. Paham sampai sini anak-anak Ustadz? Alhamdulillah. Baiklah, dalam pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan, tangan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, ya, seperti yang Ustadz katakan tadi. Karakteristik struktural memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, dan lebih rumit karena lebih detail, ya. Jadi dalam pengerjaannya, ya, tas rajutan tadi itu akan lebih rumit, ya, karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Nah, seperti yang Ustadz katakan bahwa membuat tas tadi itu memang bentuk tasnya itu kita rajut sendiri, ya, dari benang sehingga membentuk sebuah tas, ya. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya memberikan hiasan pada permukaan sebuah benda saja, ya. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau tadi misalnya hanya tas saja hitam, tidak ada hiasan-hiasannya, ya, maka akan bisa lebih menarik dengan ditambahkan ornamen dari sulaman-sulaman pita yang tadi, ya, anak-anak Ustadz. Oleh karena itu, setelah memahami teknik, perajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai keinginan, ya. Jadi setelah kita memahami bagaimana cara membuatnya, tekniknya, anak-anak Ustadz, ya, kita harus membuat sebuah rancangan, ya. Jadi untuk mempermudah kita sebenarnya, kalau antum mau mengerjakan sesuatu, ada rancangannya, ada desainnya, ada gambar kerja, akan mempermudah kita dalam membuat proses kerajinannya, ya, anak-anak Ustadz. Berikutnya adalah proses produksi. Nah, jadi anak-anak Ustadz tadi di awal tadi kita sudah memahami tentang, ya, bagaimana tekniknya, ya, dan karakteristiknya. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses produksi kerajinan tekstil, ya. Oke, kita sudah tahu bahwa sebenarnya kerajinan tekstil itu memiliki fungsi hias dan fungsi pakai. Jadi anak-anak Ustadz masih ingat, ya, tentunya apa itu hias, ada itu fungsi pakai, ya. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut, ya. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan, ya. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk menghias, ya. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus pertama dari awal tuh sudah tahu nih kira-kira benda yang akan kita buat ini dengan tujuan apa nih, mau pakai atau hias, ya. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan untuk sesuai kebutuhan, ya. Ini contohnya adalah hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior, ya. Ini ada contoh gambarnya anak-anak Ustadz, ya. Ya. Ini ada hiasan kap lampu, ya. Hiasan kap lampu, ya. Ini anak-anak Ustadz. Kemudian ada elemen estetis interior dan eksterior, ya, dari bantal dan kursi, ya. Ini anak-anak Ustadz perhatikan, ya.
di bantal kursi ini ya sebenarnya diberikan juga bentuk-bentuk hiasan agar menarik ya. Dan kita juga harus tahu ya fungsi-fungsi dari benda-benda ini. Oke, yang kedua adalah kerajinan tekstil hasil pengembangan. Ya. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Ya, biasanya tuh ya, kita suka nih benda-benda yang sudah lama kemudian kita modifikasi kembali ya agar terlihat lebih menarik ya, bisa kita cat ulang kembali ya, kita berikan hiasan ya. Nah, di sini adalah salah satu caranya yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik ya. Bisa juga ditambahkan hiasan-hiasan ya. Misalnya dengan memadu padukan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya. Namun, pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksudkan. Nah, ini contohnya anak Ustaz. Ya. Teknik batik pada kain. Ya, dipotong-potong kainnya, disusun kembali batiknya dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Nah, ini anak Ustaz ya. Ya. Jadi batiknya dipotong-potong kemudian dibuat menjadi sebuah hiasan. Ya. Ini salah satu contoh yang digunakan sebagai fungsi hias ya. Kemudian adalah kita masuk ke tapestri ya. Apa itu tapestri anak-anak Ustadz? Nah, di sini Ustadz akan bacakan sedikit ya tentang tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India dan Turki serta Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual keterampilan tangan ataupun dengan mesin. Ya, jadi anak-anak Ustadz, dari sini kita memahami bahwa ya negara-negara ini adalah ya yang lebih memahami tentang tapestri ya, maksudnya lebih kita kenal dengan keterampilan ini ya. Kalau kita lihat ada bentuk-bentuk ya seperti sajadah ataupun mungkin kita lihat ada bentuk anyaman-anyaman ya, itu kita lihat banyak dari negara-negara yang disebutkan di atas. Saat kita menjelajah Indonesia, terutama banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam. Ya, tenun menggunakan alat tenun seperti gedongan ataupun ATBM. ATBM itu apa anak-anak Ustadz? Adalah alat tenun bukan mesin, jadi manual ya anak-anak Ustadz. Dalam pembuatan hiasan tenun, ya tenun serat ini mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi dan menjelma menjadi satu kebiasaan. Adat istiadat agama dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa
pada selembar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Ya, jadi kalau anak-anak Ustadz perhatikan ya, setiap daerah itu memiliki corak ya atau hiasan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan ya pengungkapan jiwa, pengungkapan rasa si pembuat tenunnya ya. Jadi kalau kita pernah Ustaz contohkan itu ada tenun dari daerah Sumatera Utara atau disebut dengan ulos ya, tentulah berbeda ya kita melihat dengan tenun dari daerah Palembang misalnya juga ada ya. Nah, ini ada contohnya ya anak-anak Ustadz, berbagai macam jenis corak yang berbeda ya dari teknik tenun serat ya atau hiasan tapestri namanya anak-anak Ustadz. Oke. Bahan pembuatan hiasan tapestri, ya, kita masukin bahan ya anak-anak Ustadz ya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestri sebagai berikut. Nah, ini pertama dari benang tipis untuk lungsi ya. Jadi sebenarnya ada namanya pakan dan lungsi yang akan disilang-silangkan nanti ya anak-anak Ustadz. Jadi ini bahan utamanya adalah benang katun ya atau benang nilon yang tipis. Kemudian ya benang tebal untuk pakan. Nah, jadi ada yang lurus ke atas, ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Nah, jadi itu yang akan disilang-silangkan ya anak Ustadz. Jadi ada pakan dan lungsi. Ya, inilah bahannya adalah benang yang tipis untuk lungsi dan benang yang tebal untuk pakannya. Nah, ini ada alat pembuatan hiasan tapestri ya. Alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri, nah ini dia sebagai berikut. Ini namanya kayu spandram ya anak-anak Ustadz ya. Kemudian diberikan paku ya untuk benang lungsinya ya. Nah, jadi ya, seperti menenun juga ya anak-anak Ustadz. Nah, tapi ini yang manual ya. Nah, ini alatnya. Kira-kira anak-anak Ustadz udah terbayang nggak bagaimana proses pembuatan kerajinan ini dengan menggunakan alat yang ada pada gambar ini? Ya. Oke, kemudian ada batang kayu ya. Batang kayu ini nanti akan digulungkan benang ya. Kemudian nanti yang akan dimasukkan ke benang-benang yang arahnya ke atas ya. Jadi disilang-silangkan ya anak-anak Ustadz sehingga menjadi sebuah motif nantinya. Oke, bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Nah, nanti itu akan disilang-silangkan ya di dalam benang-benang yang lurus tadi ke atas. Dalam tenun atau anyaman memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang ya, tenunan atau anyaman ya, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif teksturnya. Nah, ini ya anak-anak Ustadz. Jadi yang disumpit ini benang untuk pakannya ya, benang pakannya. Kemudian yang lurus ini adalah lungsinya. Nantinya ya pakan ini akan dimasukkan seperti kita menganyam ya anak-anak Ustadz, menganyam untuk membuat sebuah motif sehingga nanti terbentuklah sebuah ya seperti tenunan yang bermotif dari pakan dan lungsi ya. Nah, ini jadi diberi sumpit ujungnya runcing agar mudah memasukkan di sela-sela benang ini ya. Paham kira-kira anak-anak Ustadz sampai sini? Ya.
Nah, jika anak-anak Ustadz ingin bertanya, nanti boleh antum ya menjapri Ustadz. Ustadz, ana belum paham tentang pakan dan lungsi. Boleh nanti antum tanyakan kepada Ustadz langsung. Oke, kemudian ini adalah proses pembuatan tapestri. Ya, nih perhatikan. Nah, ini kebetulan anak-anak Ustadz ya, ini bentuknya kecil saja ya, bentuknya kecil. Insya Allah mungkin kalau keadaan kita sudah normal kembali, kita bisa mempraktekkan kerajinan ini di sekolah ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa kembali lagi belajar seperti biasa sehingga kita bisa mempraktekkan kerajinan ini. Nah, perhatikan anak-anak Ustadz. Nah, ini prosesnya ya sebenarnya hampir sama seperti menganyam ya. Cuman di sini kita menggunakan benang. Ya, benang ya. Yang dibuatkan ya, ini pembuatan lungsi pada pemidangan tenun ya. Jadi dibuat dulu. Ini ada paku-pakunya ya anak Ustadz untuk meletakkan ya lungsinya ya dari benang-benang tadi. Ingat yang lungsi tadi menggunakan benang-benang yang enggak tipis. Kemudian memasukkan benang pakan pada lungsinya ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau tadi contoh kita lihat itu ada sumpitnya. Nah, ini mungkin dia menggunakan kayu ya yang diikatkan benangnya di situ. Kemudian dimasukkan. Nah, sehingga terjadilah motif-motif seperti ini anak-anak Ustadz. Nah, kemudian antum boleh juga mengganti dengan warna-warna yang antum inginkan ya. Jadi setelah beberapa baris antum boleh mengganti warna, ingin membuat corak yang lain boleh ya. Kita lihat lagi kembali ke bawah. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini menggunakan teknik lain ya anak-anak Ustadz ya. Dia ada disimpul sedikit ya, disimpul ya. Jadi kalau tadi kan yang di atas kita cuma memasukkan saja. Kalau ini kita sudah ada tekniknya disimpul-simpul ya, agak disimpul sedikit anak-anak Ustadz ya. Nah, agar membuat motif yang lebih berbeda ya. Nah, ini dia. Kira-kira kalau sudah jadi, kita lepaskan dari pemindangannya ini ya, dari tempat penenunnya ya. Ini seperti ini kira-kira anak Ustadz. Kemudian ini ya bentuk lain ya. Oke. Jadi sebenarnya Ustadz rasa kalau membuat seperti ini tidaklah sulit ya. Ustadz rasa antum semua insya Allah bisa membuatnya ya. Hanya saja sebelum kita mengerjakan ini ya, Ustadz harapkan kita mempersiapkan benar peralatan dan bahannya ya. Kalau kita ingin membuat kerajinan, kita harus persiapkan dulu peralatan dan bahannya sehingga memudahkan kita dalam proses pengerjaannya. Kadang-kadang anak-anak Ustadz ya, kenapa hasilnya nggak orang baik, hasilnya nggak sampai selesai ya, mungkin karena antum tidak memiliki peralatan dan bahan yang lengkap ya. Itu penting ya anak-anak Ustadz jika kita nanti dalam praktek mengerjakannya. Oke. Kira-kira anak-anak Ustadz sudah memahaminya ya. Insya Allah memahaminya ini, proses pembuatan ini ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Ini tadi kita masuk ke tapestri. Jadi untuk hari ini anak-anak Ustadz ya, Ustadz tambahkan sedikit masuk ke batik ya anak-anak Ustadz. Tadi yang pertama adalah tapestri, kemudian ini kita masuk batik ya. Kita kalau bicara tentang kerajinan batik, kerajinan ini sudah tak asing lagi di telinga kita ya. Bahkan batik ini sudah mendunia ya anak-anak Ustadz ya. Bahkan juga ditetapkan sebagai pakaian nasional. Oke,
Ustadz bacakan sedikit. Sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna ya atau resisting pada batik ditunjukkan untuk menggunakan keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Nah, anak-anak Ustadz, ini adalah salah satu ya budaya yang tidak cocoklah dalam syariat agama kita ya. Oke. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding-dinding gua di Indonesia, kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Ya, gambar yang paling sering muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi pigmen merah. Jadi, dapat digambarkan bahwa teknik perintangan warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan. Nah, ya. Jadi, ini anak-anak Ustadz ya. Ada satu peninggalan ya, bentuk motif-motif ya dengan gambar tangan-tangan ya anak-anak Ustadz ya. Awalnya seperti itu. Oke. Jadi teknik perintangan warna tersebut sejak dulu masyarakat Indonesia telah mengenal kain jumputan atau ikat pelangi atau sasirangan atau ikat celup. Ya, kita sering mengenalnya dengan ikat celup ya anak-anak Ustaz. Nanti kalau Ustaz contohkan antum langsung ingat ini. Ya, mungkin di SD dulu antum sudah pernah praktekkan ini. Dalam perkembangan batiknya menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama, yaitu merintang kain. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Ini salah satu contoh kain batik ya. Nah, ini juga bisa digunakan teknik jumputan atau teknik ikat celup tadi ya anak-anak Ustaz ya. Oke. Nah, jadi sampai sini Ustaz sudah jelaskan tadi dari awal ya. Kita sampai tapestri dan batik hari ini. Bagi anak-anak Ustaz sekalian, Ustaz harapkan antum semua dapat merangkum materi pembelajaran ini di buku catatan antum ya. Ustaz harapkan semua antum terkhusus kelas 7 ya dalam proses pembelajaran daring kita ini ya memiliki sebuah catatan yang lengkap sehingga nanti ketika saatnya ulangan antum sudah mudah untuk belajar kembali ya anak-anak Ustaz. Jadi tugasnya Ustaz hanya memberikan rangkuman ya yang akan antum tulis di buku catatan antum. Baiklah anak-anak Ustaz, kira-kira jika ada yang dipertanyakan nanti boleh langsung menghubungi Ustaz ya. Jika tidak ada maka Ustaz cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.